Hey pemirsa Berita Satu, apa kabar? Semoga masih semangat di tahun yang baru, di awal yang baru ini bareng kita berdua dari Amerika Serikat, tentunya hanya di She Magazine, Sharing and Empowering yang menghadirkan isu-isu yang penting bagi perempuan. Saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Vina, itu di belakang kamu ada apa itu, kayaknya salju banyak sekali ya. Katanya turun banyak sekali pekan ini di area kamu. Betul sekali, ini adalah salju pertama di awal tahun 2022 ya. Memang disaster bagi sebagian orang karena kantor-kantor ditutup, banyak orang yang terjebak di kemacetan, ribuan penerbangan dibatalkan. Tapi bagi anak-anak kecil seperti anak-anak saya, ini adalah suasana yang nyenengin karena akhirnya mereka, nggak ada sekolah gitu kan. Terus karena nggak ada sekolah, akhirnya mereka jadi main seluncuran lah, main apalah, pokoknya main apa aja dibikin salju, bikin es serut lah dari salju ya, tapi nggak boleh dimakan ya, kotor loh pemirsa. Memang seperti itu ternyata. Salju itu sebenarnya memang indah dilihat, tapi setelahnya itu itu ada yang tadi dibilang macet, jalan-jalan jadi becek, tapi ada banyak berkahnya. Dan pemirsa, tentunya di She Magazine, Sharing and Empowering, kita akan sharing banyak sekali tentang prestasi-prestasi para perempuan di seluruh dunia, tentunya melalui News Flash saat ini. Kehidupan aktris komedi Betty White diabadikan dalam buku komik biografi baru dari Tidal Wave Productions. White yang meninggal dunia pada 31 Desember 2021 berkarir dalam industri hiburan selama lebih dari 80 tahun. USS Abraham Lincoln lepas layar dari San Diego di bawah komando Captain Amy Bowen Schmidt, perempuan pertama yang memimpin kapal induk nuklir dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Seorang perempuan di California, Amerika melahirkan anak kembar pada hari, bulan, dan tahun yang berbeda meski hanya selang 15 menit. Bayi pertama lahir pada malam tahun baru dan yang kedua lahir tepat setelah tahun baru 2022. Wow, kejutan di tahun 2022. Pasti itu kembarannya berantem terus tuh kayaknya. Karena pasti bilang gini, saya sebenarnya kita kembar tapi 1 tahun bedanya. Oh, betul-betul gitu ya. Kayak joke-nya buat orang-orang kayak gitu, padahal cuma 15 menit. Dan awal tahun baru 2022 pastinya pemirsa punya kegiatan baru nih. Misalnya kegiatan barunya tentang kesenian. Ada yang tertarik mungkin untuk gabung dengan sanggar seni. Mungkin juga ada tempat pelatihan untuk bidang seni ini. Nah, pasti ada deh di tempat sekitar Anda. Kalau di Washington DC, salah satu yang terkenal namanya Sitar Art Center. Ini jadi tempatnya anak-anak dan juga remaja untuk singgah sepulang sekolah, untuk kayak acara ekskul gitu ya, sepulang sekolah untuk mendalami seni, nggak cuma seni rupa, tapi juga seni hiburan. Dan pada akhirnya ini juga bisa mewujudkan cita-cita mereka. Jemari kecil membawa kuas menari di atas kertas. Anak-anak ini sedang menuangkan perasaan lewat warna pilihan mereka sambil bekerja sama untuk menghasilkan lukisan. Kelas melukis ini adalah salah satu dari puluhan kelas seni di Sitar Art Center, Washington DC. Mulai dari berlatih instrumen musik, menari, hingga seni rupa, anak usia 3 tahun hingga dewasa muda mengasah kemampuan seni mereka di sini. So I've seen young people come in who have never taken an art class and gotten to take visual art, the painting and dance and theater, and really getting to experience the whole gamut, to students who know that they love to draw and really getting to get really in depth into visual art, and then different students going off and studying the arts or really being able to use the experience to learn how to communicate better. Sitar Art Center didirikan oleh Rhonda Buckley pada tahun 2000, terinspirasi oleh mentornya Patricia Sitar untuk menyediakan pendidikan seni berstandar tinggi bagi anak-anak di sekitar daerah Adams Morgan. 80% siswa di Sitar Art Center datang dari keluarga dengan pemasukan di bawah 60% rata-rata pendapatan daerah. We have a sliding fee scale so that based on the family's household size and their income level, the tuition rate is different. We also don't turn a family away if they cannot pay. So we have other things in place
some like community service so that they can have other ways of paying. Laura dan Lorena telah mencicipi berbagai program di Sitar Art Center. I feel like physical acting helped me a lot because since we're acting, we have to be very clear with our voices. We can't mumble down like that. So this actually really helped me with my social skills at school. I was actually better at presenting my presentations at school. For me, what helped me the most is skills. We get to communicate, know what's important out in the world. And in class that helped me, I got to start talking more to people. I got communicating and I felt like a leader. SEALS adalah program kepemimpinan yang digagas oleh Sitars Art Center untuk membangun kepercayaan diri siswa usia remaja. Dari berbagai kelas yang mereka ikuti, sang ibu melihat ada perkembangan lain pada kedua putrinya. Also she's taking ballet, and I like ballet because that made her have discipline. They have to practice, they have to fill up a paper, and I have to sign that paper like they really doing her job. And then so it's enjoying and make more responsible for that. Selama pandemi, Sitar Art Center mengurangi kelas secara drastis. Namun dalam keterdesakan ini, memacu mereka untuk jadi lebih kreatif untuk menciptakan kelas online baru. So we have a class called Creative Baking, which is for older students, and then we have a class called Family Food Crafts, which is one that families do together with their students. And that's not something that we can do here because it's not, we're not made to have a kitchen for everyone, to have their own cooking space. Setelah 20 tahun lebih beroperasi, misi Sitar Art Center adalah untuk memberikan program berkelanjutan bagi siswanya. We want to make sure that it's a SMART goal plan, right? We want you to get here. And we're going to provide the steps to get you there and not dream with you and then check in on you in 3 years. And we're going to provide the training for you, and we're going to provide the resources and the staffing and the teachers and the artistic resources to get you to that end goal. And then we're going to cheer for you when you get there. Dari Washington DC, Rere Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA. Sitar Art Center juga sudah menelurkan banyak sekali alumni yang berprestasi. Salah satunya diaspora Indonesia bernama Dinda Nugroho. Dia adalah seorang pemain biola di Sitar Art Center. Congratulations. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena habis ini kita akan lihat gimana sih suasana pergantian tahun baru di New York dan suasana seperti apa di New York City pada malam tahun baru itu setelah yang satu ini. She Magazine Sharing and Empowering. Pada malam pergantian tahun baru hanya diperbolehkan sekitar 15.000 orang yang boleh berkumpul di Times Square di New York dan semuanya sudah harus divaksin. Padahal biasanya itu 4 kali lipat, sekitar 60.000 orang. Aduh, 60.000 orang itu padat sekali sebenarnya. Dan biasanya nih pemirsa, to be honest, dan itu kebanyakan adalah para turis yang pengen merayakan tahun baru di Times Square. Betul, turisnya berdatangan dari mana aja, nggak cuma dari domestik Amerika Serikat, tapi juga dari luar negeri. Termasuk ada juga loh yang datang jauh-jauh dari Indonesia buat ngerasain tahun baruan di Manhattan yang memang meriah banget, salah satu pesta tahun baru yang paling meriah di seluruh dunia. Langsung aja kita lihat yuk liputannya. Pemirsa, ini adalah suasana saat setelah tahun baru. Mungkin bisa lihat di belakang saya ini. Ini adalah ribuan orang. Ketika menjelang tahun baru sempat ada pemaksaan dari beberapa ratus orang untuk memaksa masuk ke dalam Times Square, tapi ditahan oleh NYPD seperti di belakang saya ini. NYPD mencoba melakukan barikade, memblokir supaya tidak ada orang masuk dan kemudian sampai mendatangkan truk. Ditutup jalanannya oleh sebuah truk. Dan kalau kita lihat memang dalam suasana tahun baru ini cukup meriah, tapi juga memprihatinkan karena banyak sekali orang-orang yang kemudian membuka masker. Ini memang cukup memprihatinkan ya. Jadi banyak sekali orang-orang membuka masker dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti kita lihat di belakang saya ini, orang sudah lalu lalang begitu banyak
mereka semua ada yang ingin pulang, ada yang ingin kembali ke hotel. Tapi sebagian besar dari mereka ini adalah turis atau pengunjung dari luar New York. Karena warga New York sendiri tidak datang. Mereka rata-rata lebih banyak tinggal di rumah warga lokal, tapi ini adalah turis-turis dari luar kota. Oke, sekarang kita ketemu dengan dua orang Indonesia yang datang langsung ke Times Square. Gimana kesan-kesannya nih? Baik banget, seneng banget. Walaupun rame tadi desak-desakan, tapi kita tetap seneng banget. Happy banget pokoknya, kayak the most memorable experience yang pertama kali dalam seumur hidup sih. Apa sih yang paling berkesan dalam acara ini? Fireworks-nya, terus orang-orangnya, suasananya yang wow banget sih, baru bagi aku ya. Karena ini pertama kali aku ngerayain New Year di seperti luar negeri seperti ini, kayak New York yang sangat ramai, yang buat aku bener-bener wow banget sih. Oke, ini menarik banget karena dari tengah-tengah pandemi ini ada orang Indonesia juga datang ke sini. Ada yang mau disampaikan nggak buat pemirsa? Kamu dulu. Oke, aku dulu. Semuanya selamat tahun baru untuk semua orang Indonesia. Jangan semangat terus untuk tahun baru yang akan kita jumpai. Kita nggak boleh sedih, kita harus semangat. Walaupun corona, kita harus tetap semangat, guys. Ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua di Indonesia. Selamat tahun baru untuk my family, untuk Jakarta Youth Choir. Dan juga tetap semangat meskipun masih ada corona terjadi. Tapi yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga imunitas supaya bisa tetap terus sehat ya. Ini adalah salah satu yang menarik, yaitu ada orang-orang yang mengenal Indonesia di tengah-tengah Times Square begini, tiba-tiba ada Indonesia. Dia Indonesia. Yeah, they were born in Indonesia. Indonesia. What I know is they're all nice people. That's all I know. Oh, they're amazing people, you know, and Happy New Year to all of them. Okay, that's all. So why do you here? You know, because we're in vacation. All right, you want to say something to them? Yeah. God bless Indonesia. Amazing country, friendly country. Happy New Year to Indonesia. We love you. New York loves you. Everybody loves you. Happy New Year. I just want to say that to my friends in the college, because I went to Indonesia to the college until 16 years old. Love you guys. I'll see you soon. I hope I see you soon. To my family, God bless you. Okay, I have one question. Why you're not wearing mask? Why? Huh? Because it's open air. It's open air, but you have it, right? Oh yeah, of course. Look. No, look. And Oh, yeah, this is better than the other one. Oh, okay, this is Get better. your vaccine, get your booster. No, of course. I'm fully vaccinated. Like Okay, 2 cool. shots, and now you have to do the third one So for you sure. have to tell anyone to take practice, right? Take the Hey, vaccine, take the booster. everyone, because it's safer for your life. Save your life. Save your life. Take Take the care of your vaccine, take life. the booster. Ternyata pemirsa memang kebanyakan turis yang datang ke acara malam tahun baru itu. Karena memang padat sekali dan gimana ya, jadi orang-orang biasanya menghindar. Kamu sendiri kan pernah ke sana, Vin. Seperti apa suasananya? Betul sekali, 11 tahun lalu ya waktu masih jadi pendatang baru di Amerika Serikat, dan waktu itu saya juga turis dari Washington DC ke New York City dan masih belum punya anak. Nah ini penting, jadi sama teman-teman itu ngerasain pokoknya once in a lifetime experience. Berdiri di tengah Manhattan itu selama 7-8 jam dan di tengah ratusan ribu orang kayaknya itu berasanya ya, ramai banget, dan it was emang amazing experience menurutku ya, meskipun pada akhirnya kita hanya bisa melihat drop ball itu dari jauh. Tapi ya udah, cukup sekali aja, habis itu nggak mau lagi, aku dibayar pun nggak mau lagi ngulang pengalaman itu. Benar, yang penting sekali udah cek ya. Dan pemirsa, tentunya memang New York itu selalu menjadi magnet, termasuk gimana fashion, gimana tren fashion saat ini. New York selalu menjadi magnet bagi para tren fashion dunia. Kita lihat setelah yang satu ini.
Hai pemirsa She Magazine, kita balik lagi di sini dan masih dari kota New York City. Kita akan ngeliat gimana tren fashion di sana berevolusi, tapi juga dilihat dari layar kaca ya kan. Kita tahu di New York itu sering jadi lokasi syuting, termasuk salah satu serial yang terkenal Sex and the City, tapi sekarang ada kayak versi barunya gitu ya, Nek? Iya, ada lanjutannya, And Just Like That, itu judulnya. Dan ini menyoroti 3 sahabat yang hidup di kota New York City. Kita bisa lihat tadi, Vina bilang busananya seperti apa, trennya seperti apa, karena banyak sekali mengangkat isu-isu tentang lifestyle di New York City. Dan serial lanjutan The Sex and the City ini tentunya banyak sekali latar belakang tentang kota New York. And Just Like That, lanjutan serial Sex and the City mulai tayang di layanan video streaming HBO Max awal Desember 2021. Hello lovers. Menampilkan persahabatan Carrie, Charlotte, dan Miranda, ditambah lagi sejumlah teman baru. It started with a conversation that Michael Patrick and I had in late March of 2020, and it evolved into realizing that there were stories that were exciting to us, and the idea of the family growing, the fraternity, sorority growing was exciting. Bila seri awal era 1990-an hingga awal 2000-an menampilkan para tokoh utama di usia 20-an hingga 30-an dengan persoalan hidup seputar percintaan, maka serial baru menampilkan 3 dari 4 tokoh utama memasuki usia 50-an dengan tantangan hidup yang juga berbeda. Personally, I don't like numbers, so I ignore that because when I read the scripts, I saw how everyone was evolving and moving forward and getting past pandemic in the stories, and I just felt like it needed to be a celebration of life, no matter what stage or phase you were in. Yang tak berubah selera fashion para tokoh utama yang memadukan pakaian lama dan baru. Produksi And Just Like That di tengah pandemi juga memunculkan tantangan sendiri bagi para perancang kostum. You know, we're big lovers of vintage. It's part of the brand of Sex and the City. It's always been the mix between high and low. It's been something that especially Sarah Jessica has always believed in, mixed in with her style of dressing. Seperti serial sebelumnya, apa yang dikenakan dalam And Just Like That bisa jadi mengilhami tren pakaian 2022. It isn't necessarily to start a trend, but I can see how that happens because it is so seen by so many people. Selain 3 tokoh utama, ada juga sejumlah tokoh pendukung baru yang kali ini dari berbagai latar belakang etnis, lebih mencerminkan keragaman etnis kota New York. Kota New York sering disebut juga sebagai salah satu pemeran utama dalam serial ini, sehingga hadir kembalinya kota New York juga menjadi daya tarik tertentu. Dari kota New York, saya Nova Purwadi dan tim VOA. 3 sahabat yang saling menyemangati, women supporting women, seperti sebuah LSM berikut ini yang akan kita ceritakan kepada pemirsa. LSM ini sangat menarik karena mereka mendukung para perempuan dan juga anak-anak perempuan untuk belajar STEM dan juga berkarir di bidang STEM. Ya, betul sekali. Sains, teknologi, ya kan, engineering sama matematika. Nah, ini jadi LSM yang berikut ini caranya adalah dia menggalang dana, mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk kemudian disumbangkan ke LSM-LSM lain yang memberikan pelatihan STEM kepada anak-anak perempuan dan juga perempuan. Langsung aja kita lihat liputannya. Pada 2014, puluhan pebisnis perempuan di sekitar Washington DC mendirikan organisasi yang bertujuan untuk menyumbang dana ke perusahaan-perusahaan yang memberdayakan perempuan. Mereka ingin melawan stereotip yang menganggap perempuan tidak mampu dalam bidang iptek yang biasanya didominasi laki-laki. The Giving Circle focused on let's identify nonprofits who focus on girls and young women in STEM. And so our membership model is every year you invest into the circle. So for us, it's $1,100 each year. And the majority of that goes into a grant fund.
Menurut data sensus Amerika, perempuan mencapai sekitar separuh angkatan kerja di Amerika. Namun dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, perempuan baru 27% dari semua pekerja. Pada 1970, angkanya tak sampai 8%. Jadi, sudah ada kemajuan meski lamban. Rosie Riveters adalah LSM yang menerima dana hibah dari Business Women's Giving Circle. Grup ini membantu anak perempuan belajar, bermain, dan berkreasi sambil mengembangkan keterampilan iptek. Lebih dari 4.000 anak perempuan telah mengikuti program ini. Pendirinya, Brittany Greer, mengatakan dana dari Giving Circle sangat bermanfaat. It's covered everything from our core programming, right? So hands-on interactive after school, in-school enrichment. And then the second round of funding happened right in the height of the pandemic. And the organization was very quick to respond to kind of the changing needs of the community and nonprofits. Terdapat 54 anggota permanen dari Business Women's Giving Circle, semuanya pebisnis perempuan yang sukses dalam bidang mereka. Dan bersama-sama mereka menciptakan sesuatu yang baru dan menginspirasi perempuan generasi baru. So since 2014, we've raised over $400,000. We also have created an endowment fund that has over $50,000 because as we grow that every year, eventually it will kick off funds and be self-sustaining. So since 2014, we've also helped 3,000 girls and young women, and we've worked with over 15 nonprofits in the area. Dalton meyakini kemajuan tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif perempuan. Maka yang bisa mereka lakukan adalah mendukung satu sama lain. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, sejak tahun 2020 karena pandemi, Rosie Riveters akhirnya mengubah strateginya. Sekarang mereka ini membuat kit-kit gitu ya, kit-kit kecil teknologi yang dikirimkan kepada ratusan anak-anak usia sekolah untuk mereka kerjakan sendiri di rumah mereka dengan bantuan secara virtual. Menarik sekali ya, tetap terus berlanjut Women Supporting Women. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini. Vina cepet-cepet masuk, kayaknya itu suasananya akan semakin dingin karena salju juga membawa suhu yang langsung dingin. Hati-hati ya. Dan kita akan ketemu lagi dengan She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari balkon rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Salam hangat dari kami berdua dari Amerika Serikat. Kita ketemu lagi di She Magazine.